Namanya siapa Mas? Nama saya Yohan. Mas Yohan, dari mana Mas Yohan? Dari Klaten. Oh, Klaten. KL. KL, oh Klaten. Klaten. Oh Klaten. Pertanyaan ini. Saya ada pertanyaan. Bagaimana caranya menghadapi orang yang fanatik? Kita nggak bisa menghindar. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya menghadapi orang fanatik? Ya. Aja mau eyeli bro, diamkan saja. Diamkan saja. Nah, misalnya kalau itu saudara atau teman dekat gitu gimana? Jadi saya itu kan di teman-teman itu dikenal sebagai tokoh toleran, anti radikal dan anti kekerasan. Orang yang NKRI, Pancasilais dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan saya banyak diserang oleh kawan-kawan saya yang khilafah. Wis macam-macam lah. Indonesia tidak cocok dengan Pancasila tapi dengan khilafah. Pokoknya gaya itu. Kalau orang sudah ngomong pokoknya mendingan kamu diamkan. Qulil khairan aw liyasmut. Kamu jawab dengan yang baik atau diam saja. Ya sudah. Kenapa? Karena diam itu adalah emas. Makanya besok kalau istrimu minta emas, diamlah. Waktu adalah uang. Makanya kalau istrimu minta uang, kamu kasih waktu. Tapi hati-hati Mbak ya. Kata gugus Covid, penyebaran corona itu melalui uang. Makanya kalau para suami sayang dengan istri, tolong istrinya jangan dikasih uang. Setuju. Quote terbaik tak catat terus. Apa ini gimana? Kalau saya enggak, Lid. Istri saya berobat ke Malaysia, saya bilang, Beb, bilang itu kan, kamu berangkat ke Malaysia jangan niat berobat. Niatnya apa, Bah? Ya udah jalan-jalan saja. Tak kasih ATM, tapi ya itu enggak tak kasih PIN-nya. Podo wae, Gus. Jadi menghadapi orang fanatik itu yang paling bagus diam. Enggak akan selesai, Mas. Mbok eyeli kaya ngopo, enggak akan selesai. Tetap saja dia punya narasi atau punya alasan yang kemudian membela akan kefanatikannya. Saya bilang, kayak saya kemudian pondok saya itu kan berada di tengah-tengah mayoritas Nasrani. Jadi tetangga saya itu pendeta, tetangga saya itu Katolik dan lain sebagainya. Lah itu bagi sebagian orang saya dihina. Mas, ngawur. Ngaji kok di tengah-tengah kampung orang Katolik. Justru yang menghina itu kawan-kawan saya yang Muslim. Sehingga kemudian keterbukaan saya dengan semua agama itu banyak yang nyinyirin saya. Kalau saya santai aja. Bagi saya Indonesia hari ini itu menjadi nggak asik gara-gara apa? Guyon apapun dimasalahkan. Kalau dulu zaman Gus Dur guyon agama itu santai kok itu. Kayak saya punya kolam di depan pondok, Lid. Pendeta saya telepon. Gus, boleh nggak saya mancing di kolamnya Gus Miftah? Boleh Pak Pendeta. Akhirnya kita berdua mancing. Pendeta datang ke kolam, saya mancing sama beliaunya. Begitu nyampe kolam, pendetanya bilang, sorry Gus, kaki saya korengan, nggak boleh kena air. Terus gimana pendeta? Mbok tolong saya digendong. Tak gendong, Lid. Begitu saya gendong, pendetanya bilang, baru hari ini ada pendeta bisa naik haji. Bajingan, Dan saya santai itu. Bagi orang, wah tak pateni we gitu. Akhirnya begitu sampai kolam, pendetanya saya lempar ke air. Pendetanya tanya sama saya, Gus, kenapa saya dilempar ke air? Mohon maaf Pak Pendeta, baru hari ini ada pendeta dibaptis sama Pak Haji. Dan it's enjoy itu loh. Ini dulu zaman Gus Dur tuh biasa itu. Tetangga saya Natalan piknik ke Parangtritis. Saya dijemput pakai bis. Begitu saya naik bis, saya bilang bismillah. Diprotes sama pendeta. Salah Gus, kita tidak naik bismillah tapi bis kota. Tak bilang gitu kan. Sampai jalan hujan lebat, dadar petir menyambar. Pendetanya bilang haleluya, haleluya. Salah Pak Pendeta, itu bukan haleluya tapi halilintar. Bilang gitu kan. Asik. Saya pakai sarung, nggak pakai celana dalam. Turun dari bis di Parangtritis, anginnya banter, wut gitu kan, sarung saya membuka. Pendeta teriak, wow. Gitu. Saya jawab sama pendeta, salah Pak Pendeta, ini bukan wow tapi alif. Gitu kan. Ngene kok wow, alif. Anggo sarung ngene deh iki. Kaseke kering no sarung itu. Dan ini asik gitu loh. Tapi kalau ketemu orang fanatik, bro, ora iso ngono. Abot, sangel itu loh. Angel temen tuturanmu sekono kayak. Makanya menghadapi orang fanatik paling bagus adalah diam. Sak bahagamu ngomong-ngomong dhewe itu. Mendingan kita buat diam saja. Pokoknya kalau darahmu pokoknya udah kita diam saja. Sama Lid, kalau kamu punya istri kamu bilang pokoknya ini, kamu diamkan saja. Alit harus tahu, kelemahan cewek itu satu. Adalah? Jadi
kelemahan cewek itu satu, terlalu banyak mengingat. Dan kelemahan cowok juga satu, terlalu cepat melupakan. Iya. Jadi kamu jangan punya salah sama istrimu. Sekali punya salah seumur hidup bojomu kelingan. Oh, diungkit terus. Wah saya kira sang gaya mas. Kelingan ta jaman biyen neng HP-mu. Halah. Jenenge security Bono City. Ya ngono ki ya. Sik Gus. Security. Bono City. Ora ono Gus. Ora ono jenenge sapa ning kono? Yanto. Oh Yanto. Asline? Yanti. Yanti. Wong banci kok kowe. Oh, jangan ngomong banci, Bro. Saya itu rindu dengan pengajian saya dulu bersama komunitas banci di Jogja. Saya dulu punya sekian banyak teman-teman banci yang ikut ngaji sama saya. Mumpung ini pandemi, rencana saya mau saya kumpulkan kembali. Oh. Dan pengajian dengan banci itu subhanallah, pengajian paling menjijikkan sedunia. Tak kira-kira piye. Lah apa Gus? Pripun Gus? Waduh, saya punya banyak suka duka ngaji dengan banci itu. Banci itu kan namanya semuanya palsu, Bro. Iya, benar. Jenengin siapa namanya? Suzuki Om. Apa itu ketok susu bono kaos kaki. Namanya siapa? Sucipto. Apa kuwi susune lancip diganjel botol niku ya. Wah seneng itu. Saya pulang ngaji, masuk bulan Ramadan, dia telepon saya. Abah, saya mau tobat bulan Ramadan ini. Caranya gimana? Insya Allah selama bulan Ramadan saya akan pakai jilbab. Matane. Lanang jilbaban nih lah ya. Ngaji dengan banci itu menyenangkan dan menjijikkan. Ayo sholat maghrib. Bah, saya sholatnya pakai sarung apa mau kena? Ya sarung kok aku. Tapi tolong imamnya jangan nabah. Kenapa? Nanti kalau sujud lihat bokongnya aku nggak khusuk matane. Tapi asik. Jadi kita jangan menghina orang lah. Oh dasar banci jelek, janganlah. Baik dan buruk itu menurut Allah bukan menurut manusia. Yeah. Jadi kalau saya tuh paling nggak suka ngejudge orang ini baik ini buruk. Kayak saya ditanya sama Jamaah, Gus itu gimana sih Nikita Mirzani bikin video ngevlog nggak pakai celana dalam? Ya salahmu. Loh salah saya di mana? Kenapa kamu lihat? Ya kan? Lah kok ya lucu kok nyalah-nyalahke tapi benerno videonya mau delok goblok. Dasar moto codot gitu loh. Iya kan? Ya kalau kemudian kamu nggak mau lihat, ya sudah, nggak mau ngomel, jangan dilihat. Kamu bisa cerita, bisa ngomong karena kamu lihat, maka kamu menghujat. Mbok yang kita lihat sisi baiknya lah. Jadi saya pernah nonton satu, itu bagus banget. Dia ditanya, Mbak Nikita Mirzani, anakmu di mana sekarang di pondok pesantren? Kenapa? Ya saya memang jelek, saya memang ahli maksiat, tapi saya pengen dong anak saya menjadi anak yang baik. Ya mbok didelok apike wae. Maka kemarin saya tersinggung, ada jamaah itu pasang anak-anak saya di klub malam itu. DPWA-nya itu siapa? Gambarnya almarhumah Julia Perez. Marah saya. Kenapa? Dia sudah meninggal kok, dan barangkali dosanya diampuni sama Tuhan kok. Kenapa kita ngumbar aib orang yang sudah mati? Malah kok ya lucu bocah-bocah kuwi. Wong wis mati, malah mau nggih fantasi. Ya Allah, bosok teke itu loh. Malah nggih nyabun. Lah. Ya, janganlah. Orangnya sudah mati, barangkali dia sudah mendapatkan pengampunan dari Tuhan, sementara kita masih bermaksiat dengan fotonya. Naudzubillah min dzalik. Jadi ya melihat orang yang baik-baiknya saja lah. Lah contohnya WTS mau tole. Dia mau bercinta dengan tamunya, dengar adzan subuh malu gara-gara merasa jamaah pengajian Gus Miftah. Maka apa? Kita tuh sering menjadi hakim bagi kesalahan orang lain dan menjadi pengacara bagi kesalahan kita. Jadi kalau ada orang salah kita vonis. Tapi kalau kita salah dibela-bela semati-matinya. Alah, bosok itu loh. Ingat ya, jangan pernah menjadi hakim bagi kesalahan orang lain dan menjadi pengacara bagi kesalahan kita sendiri. Wow, keren, Bro. Mantap.